Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap berkat, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kismara. Kalau ingin sukses, angkat rindumu pada Allah. Benar kan? Jadi kismara. Kalau ingin sukses, mari angkat rindumu pada Allah. Yang saya kasihi Pasutri John Maria atau Bapak dan Mama Sintas keluarga, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita memaknai bagaimana kismara ini bisa muncul dan bertahan hidup sampai 3 tahun yang hari ini kita rayakan syukuran 3 tahun, kita coba melihat kembali Injil. Dan saya rasa untuk bisa memahami sedikit Injil ini, bisa dengar lagi khotbah yang sudah saya sharekan waktu tadi saya misa pagi di Susteran, dan saya beri judul khotbahnya 7 roti 2 ikan 1 putaran untuk beri makan 4.000 orang. Tapi sekarang saya coba mengalihkan pandangan dan kita memaknai dalam konteks usaha Laundry Kismara yang kita rayakan pada kesempatan ini. Pertama, karena Pak John ini orang Manggarai, maka saya bercerita tentang di Manggarai kalau orang jadi pengusaha maka dipanggil Babah. Babah itu langsung orang pikir dia pengusaha, punya toko, tampangnya putih, ya, atau kuning dengan mata sipit. Maka kalau lihat Pak John yang tidak sipit dan hitam lalu dipanggil Babah, pasti orang tertawa. Tapi kemudian karena ada beberapa pengusaha di Manggarai juga yang berkulit hitam, maka mereka ini diberi gelar Hitachi, hitam tapi Cina. Dan itulah yang kita berikan kepada Pak John dan Maria. Hitachi, hitam tapi Cina. Satu dari Manggarai, satu dari Buleleng.
Apalagi ketika mereka sudah melahirkan anak Aldi yang matanya sipit, jadi makin kelihatan seperti ada keturunan Cina gitu. Padahal Aldi sipit karena sering ngantuk. Apa yang kita maknai dari perjuangan mereka dengan laundry Kismara? Pertama, kalau mengacu pada bacaan pertama, Yerobeam itu cemas dan takut kehilangan kekuasaan dan kehilangan kekayaan. Maka untuk menghindari itu, dia membangun beberapa kuil untuk dewa supaya orang Israel itu tidak jauh-jauh pergi menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa. Tapi ternyata itu menjadi bumerang untuk dia, karena mengalihkan kepercayaan kepada Tuhan kepada hal-hal duniawi. Nah, kembali ke Kismara. Laundry ini lahir pada saat COVID, ketika waktu itu mereka Pak John sekeluarga sudah kalang kabut, apalagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan diberhentikan dari Raditya. Mereka punya warung, buka barang-barang kerjasama dengan Raditya, koperasi. Jadi kalau pegawai-pegawai itu bond di koperasi itu. Tapi kan waktu itu sudah makin banyak dipangkas pegawainya, otomatis sepi. Tapi ada satu hal yang menjadi kekuatan, yang juga bisa kita maknai dalam konteks Santa Scholastica, orang kudus yang kita peringati pada hari ini. Karena Santa Scholastica itu punya kakak bernama Benedictus. Benar Benedictus, Suster? Benar ya? Iya, suster yang tua ingat, yang muda lupa. Jadi dia punya kakak Benedictus imam. Sebelum dia meninggal, dia ingin sekali menghabiskan waktu untuk bercerita tentang hidup rohani. Tapi kakaknya bilang, saya sibuk, jangan dulu cerita sekarang. Tapi dia berdoa kusuk kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban dengan hujan lebat. Akhirnya kakaknya tidak bisa pergi, lalu mereka lanjut bicara tentang hidup rohani. Nah, 3 hari setelah itu dia meninggal. Singkat cerita, menyayangi hidup rohani di tengah kegalauan dunia, itu penting Bapak Ibu. Dan itulah yang dibuktikan oleh, kita anggap saja untuk sementara, dan kita berharap selanjutnya untuk tetap sukses ini usaha laundry-nya Pak John sekeluarga. Karena mereka mencoba mencari jawaban dengan kerohanian. Kita semua tahu yang selama COVID tetap pergi misa harian, kita lihat mereka selalu hadir di gereja. Ketika orang lain semua takut COVID untuk tidak ke gereja, mereka tetap pergi satu keluarga. Walaupun waktu itu ada yang kena COVID juga mereka, karena ada yang mati rasa juga tuh. Tapi mereka banyak-banyak minum daun pepaya. Tapi itu tidak terlalu penting untuk diceritakan. Yang paling penting perjuangan rohani yang membuat mereka terinspirasi dan diberi jawaban oleh Tuhan, persis seperti jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada orang banyak yang setia mengikuti Dia. Jadi ketika melihat orang banyak kelaparan karena setia mengikuti Yesus, dia merasa hatinya tergerak oleh belas kasih untuk beri mereka makan. Artinya apa? Bapak Ibu, jadi murid Kristus itu nomor 1 setia dan taat. Itu kuncinya. Kalau kita setia dan taat dalam hidup beriman, dalam misa, dalam doa, dalam kegiatan gereja, itu yang membuat hati Tuhan itu gampang tergerak oleh belas kasih. Dan yang terjadi ketika mereka waktu itu tiba-tiba Pak Karis mampir di mereka punya warung, coba berbicara tentang keinginan ajukan ke PSE, dana PSE, itu prosesnya cepat dan terjawab. Lalu mereka dapat dana dari PSE untuk membantu usaha laundry. Mereka juga kaget kok secepat itu jawabannya. Tapi saya bilang, PSE ini ada spiritnya. Banyak orang yang berusaha untuk dapat tapi susah. Karena Tuhan yang kita tidak lihat selalu melihat apa yang kita buat. Kalau kita taat dan setia dengan Tuhan dan dengan gereja, Tuhan akan selalu merekam dan menghitung itu. Sehingga ketika kita punya harapan, nanti Tuhan jawab. Makanya tadi Kismara itu, kalau ingin sukses, mari angkat rindumu pada Tuhan.
Jadi mereka mengangkat rindu untuk buka usaha itu pada Tuhan dalam doa, dalam misa, dan Tuhan memberikan jawaban. Sekarang usianya sudah 3 tahun. Pernah beberapa hari lalu saya lewat di sana, ternyata Ibu Maria sudah pakai asisten lagi. Wih, ngeri. Kalau bupati ada asisten, bos laundry ada asisten. Tapi itulah bukti perubahan dan perkembangan usaha. Harus disyukurin. Dan itulah kenapa hari ini mereka mengajak kita untuk bersyukur bersama. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, mereka sudah tidak ada utang lagi untuk cicil ke PSE karena sudah lunas. Hal yang kemudian tadi membuat, kalau kamu perhatikan beberapa hari Ibu Maria ini, kadang tersenyum sendiri, tertawa sendiri, tapi dia bahagia sebenarnya. Sehingga sebenarnya wajah tidak menarik orang Buleleng diubah oleh kebahagiaan yang ditampilkan oleh Ibu Maria. Apalagi sudah rebonding itu ya Bu ya. Soalnya saya lihat rambutnya lebih lurus daripada sebelumnya. Tapi inilah dinamika kehidupan kita dalam keluarga. Jadi bukan tidak mungkin tidak ada tantangan, bukan tidak mungkin tidak ada persoalan, tapi selalu mungkin Tuhan membuka peluang untuk menjawab kebutuhan dan mengobati persoalan kita kalau kita setia ikut Tuhan. Kan itu kata kuncinya. Jadi seperti orang-orang 4.000 orang yang setia ikut untuk dengar Yesus, mereka tidak meminta dan mengeluh mereka lapar. Tapi Yesus yang lebih dahulu melihat kebutuhan mereka. Saya kasihan lihat mereka. Gitu juga kita. Kalau kita taat, beriman, setia ke gereja, setia dalam pelayanan di gereja, tidak perlu kita minta. Nanti Tuhan yang sendiri berinisiatif. Kasihan lihat kita. Beberapa saat lalu saya punya saldo di bank itu sudah menipis. Ya, bantu-bantu sejak orang. Ternyata Tuhan kirim jawaban lebih dari yang saya pikirkan. Hanya karena 1 kali berdoa. Berbentuk dolar lagi. Lagi-lagi tidak mungkin saya kasih tahu angkanya ya. Nanti kamu kaget. Apalagi musim angpau ini. Kalau ada yang minta saya akan jawab tidak bisa angpau dalam bentuk dolar. Kecuali dalam bentuk rupiah. Tapi hanya mau mengatakan Bapak Ibu, jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berharap. Kata orang, dum spiro spero. Selagi kita bernafas, jangan pernah berhenti berharap. Dan terus bekerja, melayani. Bapak Ibu, coba lihat saya. Sendiri tugas di sini, dipanggil ke sana, ikut. Disuruh ke sana, ikut. Tidak pernah berpikir berapa yang harus saya dapatkan. Pokoknya jalani saja, melayani saja. Nanti, sesuatu yang tidak pernah kita duga, akan Tuhan beri. Kenapa? Seperti itu tadi. Kalau kita setia dan taat mengikuti dan menjalani tugas dan tanggung jawab kita, nanti hati Tuhan lebih dahulu tergerak oleh belas kasih untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi lagi-lagi orang ini tidak mengeluh lapar kepada Yesus, tetapi Yesus yang merasa lebih dahulu peduli untuk melihat kelaparan mereka. Jadi kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Kita semua punya kenyataan, tantangan, dan kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan. Kismara, kalau ingin sukses, apa? Mari. Apa? Angkat rindumu pada Tuhan. Jadi lagi-lagi, Kismara, kalau ingin sukses, mari angkat rindumu pada Tuhan. Profesi untuk Kismara, semoga Tuhan memberkati selalu.